Sembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Dan yang ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. When we worship, we offer our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to you, Lord. Silakan Cidewi. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat bergabung dengan kami di PD Perduki PD Chapter Utara 2 dalam persekutuan doa malam ini. Di mana kita bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada malam ini
Baik yang berada di Zoom online maupun yang di link YouTube, kami persilakan untuk memulai mempersiapkan hati untuk acara ini. Tema yang dibawakan pada malam ini sungguh luar biasa, yaitu Tuhan tahu yang terbaik untuk pekerjaannya, yang akan dibawakan oleh Bapak Yosef Wungkana. Kami persilakan itu WL kami yaitu Michael untuk memulai acara ini. Terima kasih. Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Boleh lambaikan tangannya. Dengar suara saya jelas ya Bapak Ibu? Oke, marilah pada kesempatan malam hari ini kita mau bersekutu bersama Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan, dan tentunya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin? Tos? Iya, angkat tangannya. Makasih Bapak Ibu. Mari pada saat ini kita, sebelum memulai persekutuan kita mau mengungkapkan dan menyanyikan mars kebanggaan kita. Kita mau katakan Roh Kudus. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani, kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara, sesuai firman moto perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya. Amin. Mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani, kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara, sesuai firman moto perduki kita. Sama-sama kita katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, mari kita membuka persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa.
Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Kau kumpulkan kami. Kami datang kepadamu apa adanya hidup kami pada malam hari ini. Kami yang mungkin merasa kelelahan menjalani hari-hari kami. Kami mungkin yang saat ini merasa bahagia, merasakan berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Kami yang mungkin pada saat ini datang dan membawa pergumulan hidup kami. Bapa, dengan rendah hati, kami ingin tanggalkan sejenak setiap persoalan kami. Kami ingin datang menghadap-Mu, dan kami mempercayakan hidup kami kepadamu, karena Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Kami ingin naikkan pujian syukur kami kepadamu Bapa, karena Engkau adalah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah perlindungan kami, dan Engkau yang selalu kami puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Benar Bapa, Engkau adalah harapan kami satu-satunya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, jikalau saat ini kami mengalami hari-hari yang sulit, ingatkan kami Tuhan, bahwa permasalahan kami itu adalah permasalahan yang sangat biasa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mati di kayu salib, itu demi menebus dosa kami, dan penderitaan-Mu sungguh luar biasa daripada kami. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami untuk selalu berharap kepadamu. Ini Tuhan harapan kami. Kami katakan sama-sama, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan kami. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Angkat kedua tanganmu, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi kita katakan, mulut kami penuh dengan pujian. Dengan pujian
sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Ya Allahku, terima kasih Yesus. Mari kita ungkapkan sorak-sorai buat Tuhan. Ucapkan syukurmu dari hatimu yang paling dalam. Haleluya, berkat-Mu sungguh luar biasa Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Kau hadir saat ini, siap menjamah kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Naikkan syukur-Mu. Ungkapkan syukur-Mu pada malam hari ini. Silakan mic-nya dibuka dan ucapkanlah syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang sungguh luar biasa, yang mencintai kami apa adanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan kasih-Mu hari demi hari kami lewatin dalam suka maupun duka Tuhan. Di masa-masa sekarang kesulitan kami, Engkau selalu menjaga dan memberikan jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu indah bagi kami. Untuk kasih-Mu yang selalu baru bagi kami, terutama di masa yang sulit ini, kami masih boleh terus mengandalkan Engkau. Kami selalu aman dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara yang boleh kami hadapi dalam suka hidup kami, di dalam duka hidup kami. Ajar kami selalu bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu dalam menghadapi semua persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan nafas roh-Mu supaya kami dapat hidup. Dan untuk keselamatan pergumulan pejabat kami di dunia ini, Kau berikan malaikat pelindung hari ini sampai dan besok dan sampai dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah syukur kami yang kami haturkan ke dalam hadirat-Mu. Biarlah nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita mau lanjutkan puji-pujian kita. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji-pujian. Mari kita mau bertepuk tangan dari rumah kita masing-masing, dan kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Bapak Ibu, lambaikan tanganmu ya. Suaranya masih jelas ya. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau bersuka cita, kita serahkan segala persoalan kita kepadanya. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan di atas. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih tinggi lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sebab Bapak Ibu, ada tertulis, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau rencanakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua, bagi kita yang mengasihi Dia. Kita percaya? Lambaikan tanganmu. Kita katakan sama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu yang saat ini lagi sakit ya, yang lagi kekosongan finance-nya ya, turun omset, kita katakan ini sekali lagi, kita percaya Tuhan akan memenuhi hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Jadi kita nggak perlu khawatir, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak
berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sorak-sorai buat Tuhan kita percaya masalah kita tidak ada apa-apanya, karena kita percaya Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Mari kita katakan, angkat tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Nyanyikan dengan iman. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, tak berubah. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Angkat syukur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Janji-Mu selalu Kau nyatakan bagi kami yang selalu menanti dengan setia. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada malam hari ini kami datang kembali kepadamu dan kami merasakan pergumulan yang begitu hebat dalam hidup kami. Kami memiliki kekhawatiran. Kami memiliki ketakutan. Tuhan, hanya kepadamu kami minta tolong. Hanya kepadamu kami selalu menaruh setiap harapan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin nyatakan syukur kami dan penyembahan kami kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh layak disembah. Layakkan kami untuk menyembah-Mu Bapa pada malam hari ini. Ini hati kami Bapa. Ku angkat hati kami. Ku memandang kekudusan-Mu. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Mari saudaraku, katakan sama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu
memujimu. Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami memandang Kau. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu Tuhan sungguh. Kami ingin menyembah Engkau Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari angkat hati kita saudaraku. Ku pandang kekudusan-Mu. Tuhan Yesus hadir tengah-tengah Anda saat ini. Ku puji-Mu, rasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan. Lebih tinggi lagi kita angkat hati kita. Ku angkat hatiku. Pandanglah kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan. Rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Kita mau sembah Dia. Ina ya la 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 ya la 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 ya la la ya la ya la se la la. Ina la 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 la. Oh na ya la la. Ina la 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 ya la 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 ya. Ina ya la 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 ya la 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 la. Oh. Ina ya la la ya la ya la la la. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus saat ini.
Percayalah anakku, segala sesuatunya akan dijadikan indah pada waktunya. Jangan engkau ragu dan bimbang akan setiap kasihku kepadamu. Janganlah engkau keraskan hatimu. Biarlah aku masuk ke dalam rumahmu. Janganlah engkau menggunakan kekuatanmu sendiri. Kekuatanmu terbatas. Andalkanlah kekuatan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu, dalam setiap engkau mengambil keputusanmu. Ada banyak keraguan pada malam hari ini. Mari saudaraku, Tuhan undang kita untuk percaya, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Tuhan selalu berjanji akan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman
Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menepati janji-Mu. Bila kami mencari, mengetuk dan membuka, Engkau akan membukakan pintu bagi kami semua. Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Kau hadirkan hamba-Mu yang setia, Bapak Yoce. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan segalanya bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Biarlah nama-Mu kami puji, kami sembah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Bapak Yoce. Shalom. Shalom. Selamat malam, Sis and Bro, Perduki Chapter Utara, dan tamu-tamu yang lain. Saya lihat ada yang dari PCS 1. Ya, selamat datang PCS. Terdengar saya punya suara? Terdengar Pak. Jelas nggak? Jelas ya? Pak. Jelas ya. Coba kita goyangkan tangan kita. Hoi, halo. Berarti kalau kita goyang tangan kita, berarti kita masih hidup. Amin. Iya, amin. Kita harus bersyukur bahwa kita sampai detik ini kita masih hidup. Amin. Amin. Saya perkenalkan diri dulu. Saya kalau yang sudah sering ke Perduki tahu. Tapi nama saya panggilannya Yoce. Tulisannya zaman lama punya Jootje. Yoce Yosef Wungkana. Saya dari Sulawesi Utara. Dari PCS 1 saya. Pewarta diutus oleh PCS 1. Saya sudah punya istri 1 dan anak 3. Semuanya udah keluar rumah. Dan juga saya dulu adalah profesional, bukan usahawan. Saya ada di Wahana Tata, dan saya juga ada di Beringin. Tuhan memberikan tempat yang sangat baik di pekerjaan-pekerjaan saya. Maka oleh sebab itu, sebagai tanda terima kasih, pada saat selesai semua, saya pelayanan bagi Tuhan. Sebagai pelayan sabda, sebagai pelayan pujian, dan sebagai pelayan untuk mengantar orang ke Yerusalem, ke tanah Holy Land. Ya. Jadi pelayan sabda, pelayan pujian, dan pelayan pemandu perziarahan. Itu perkenalan saya. Baik, saya berterima kasih kepada koordinator PCU 2, Ibu Heni, dan juga semua pengurus, dan juga bagian pemanggilan pewarta, bahwa saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman atau pelayanan sabda di PCU 2. Mari kita malam ini saya diberikan suatu tema, Tuhan tahu yang terbaik bagi pekerjaanmu. Sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan, Tuhan tahu yang terbaik bagi pekerjaanmu. Suatu pernyataan, suatu slogan dari kita bahwa Tuhan tahu segalanya. Singkatnya begitu. Ya. Oleh sebab itu, malam hari ini saya memilih suatu perikop
yang cukup mengena untuk tema ini, maka saya ambil perikop dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 11. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 15. Supaya sebenarnya intinya hanya bab 9 sampai 15 atau bab 7 sampai 15. Tapi saya ambil dari bab 1 sampai 15 supaya hampir satu perikop. Ya. Kita akan baca firman TikTok Reading Bible. Ya, TikTok Reading Bible. Kita akan baca firman TikTok Reading Bible. Jadinya kita akan baca, misalnya yang pertama pasti harus koordinator ya, baca dari perikop ini. Nanti dari koordinator akan menunjuk siapa yang akan membaca ayat 2-nya. Oke. Silakan, Ibu Heni. Sis Heni kemana nih? Ya, di layar ada ya Bapak Ibu? Kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke, silakan Bu Heni. Ya. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Pak Jun. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Andrew. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, Pak Christian. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Caroline. Dan ampunilah. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti." Dewi. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Pero, Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Bu Cucu, Bu Clarence, Bu Cucu. pelan-pelan. Ayat 8 Bu Cucu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Bu Joanita.
Jadi mute, Yud. Di mute ya, Bu. Buka mute-nya. Mic-nya dibuka. Masih ke mute. Ya, sekarang. Ayat berapa tadi? Lupa Ayat saya. 9. 9 ya. Oleh sekarang. karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pak Yoce. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Pak Lim. Ayat 11, Pak Lim. Ya, Pak Lim ayat 11. Kalau enggak, Pak Michael Standy kali. Oke, ya, saya sendiri. Ya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, maka akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ya. Cilita? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Yang ditunjuk. Siapa Cilita? Boleh tunjuk? Ada. Pak Chandra Lim kali, Lel. Udah siap. Ayat 13 ya. Ya, ada di layar. Ko Irwan mungkin bisa bantu? Di mute, Pak. Ayat terakhir aja sampai 13 aja ini. Ya. Silakan yang terakhir. Pak Irwan mungkin di mute mic-nya, Pak. Ya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Terima kasih Bapak Ibu. Ini supaya kita bentuknya adalah kita saling-saling proaktif bersama-sama. Jadi tidak bosan kita bahwa mendengar saya suaranya terus-terusan. Ya. Terima kasih. Tadi kita sudah baca perikop tadi. Maka untuk perikop ini supaya kita bisa dapatkan apa sebenarnya kehendak Tuhan untuk berbicara ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebenarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, ya Allah Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, ya Tuhan Yesus. Pimpinlah kami Roh Kudus dengan terang sabda-Mu.
biarlah semua ini jadi menurut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan, tadi kan tema kita adalah mengenai pekerjaan. Tuhan mengetahui yang terbaik bagi pekerjaanmu. Kalau kita pikir pekerjaan itu juga kita berbicara mengenai usaha. Sama juga kita berbicara mengenai pelayanan. Semua berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Dari kesemuanya itu, mengenai pekerjaan kita, usaha kita, atau pelayanan kita, semuanya itu pasti kita menginginkan hasil. Dan hasil yang terbaik yang kita inginkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pekerjaan, usaha, aktivitas, dan pelayanan kita saat ini? Apakah baik? Apakah kurang baik? Apa kita mau mencari lagi agar dapat yang terbaik? Mungkin kita akan bertanya, wah, usaha sekarang agak lumayan susah. Usaha sekarang, pekerjaan juga banyak yang di PHK dan dibayar upah atau salary-nya kurang. Bagaimana agar bisa semua ini? Semua ini Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita. Bagaimana tergantung relasimu dengan Tuhanmu. Kalau kita perhatikan firman tadi, kalau kita baca dari 1 tadi sampai dengan 13, firman yang pertama itu biarkan mengajarkan kita berdoa, doa syukur, dan mohon berkat. Ya, Tuhan mengajak pertama-tama di dalam firman ini, walaupun itu permintaan murid-muridnya untuk berdoa, dan Tuhan mengajarkan doa. Untuk mengharapkan terkabulnya suatu doa, haruslah kita beriman terlebih dahulu. Kita berdoa, kalau kita tidak beriman, tidak tahu. Mau berdoa sama siapa? Mau memohon kepada siapa? Iman itu sama dengan percaya. Jadi kepercayaan kita harus kita imani dulu. Karena dikatakan ada satu lagu. Lagu katakan apa? Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari yang kuharapkan. Lagunya seperti itu ya. Menurut iman Katolik, buku iman Katolik, yang disebut iman adalah tanggapan dan jawaban sambutan manusia atau dan persatuan dengan penyataannya dengan Allah. Atas pernyataan Allah, maka kita manusia menanggapi dengan iman. Menurut Ibrani dikatakan, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah sama dengan berkat. Upah bukan cuma material, tapi upah segala macam. Upah rohani atau upah jasmani. Saya percaya yang hadir malam ini di Zoom dan di YouTube
dari PD Perduki Chapter Utara 2 ini semuanya sudah beriman kepada Allah. Amin. Amin. Yang belum beriman kepada Allah boleh angkat tangan. Sebagai pengusaha kita, sebagai pekerja, sebagai pelayan, tentu mengharapkan berkat. Berkat terus. Tapi berkat itu bukan cuma berkat berupa uang, material, tapi berkat juga dari Tuhan. Dan berkat rohani. Kalau kita berbicara mengenai hal berkat, berkat dari Tuhan ada hukumnya. Bukan dihukum. Maksudnya berkat dari Tuhan itu, kalau Sis Chun Wahono bilang, hukumnya adalah hukum jika dan maka. Kalau kita memperoleh berkat itu, hukumnya adalah jika dan maka. Ya. Nanti akan kita baca terakhir, Ulangan 28 ayat 1, dan seterusnya. Maka berarti kita adalah selalu menantikan berkat dari Tuhan, tetapi kita selalu tidak setia, tidak mendengar kata-kata Tuhan. Makanya Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi pekerjaanmu, tetapi Tuhan juga selalu tahu yang terbaik untuk apa upah yang akan diberikan kepadamu. Dalam Lukas tadi, 11, 1-13 itu, 1-4 adalah yang dibicarakan hal doa. Ini juga bersinoptik dengan Matius. Ya. Injil Matius juga berbicara juga dengan doa. Matius 6 ayat 9-13, dia berbicara mengenai doa. Dan di dalam Lukas juga, tadi kita baca mengenai Tuhan katakan, minta, cari, dan ketuk. Kalau di Lukas katakan bahwa Tuhan, Bapa kita tidak mungkin akan memberikan ular kepada yang meminta ikan. Dan juga pada memberikan ikan kepada yang meminta ikan, memberikan ular. Atau sebaliknya. Dan juga bagi yang meminta telur, tidak mungkin diberikan kalajengking. Kalau di Matius ada satu lagi. Yang meminta roti, tidak mungkin diberikan batu. Firman yang kita baca tadi berbicara satu pertama mengenai cara doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kedua, hal meminta. Hal meminta kepada Tuhan itu juga diajarkan juga oleh Tuhan Yesus. Di mana di Yohanes 16. Kalau kita baca di Yohanes 16 ayat 22, 23, dan 24. Di mana Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa dan pada hari itu kamu tidak akan menyanyikan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Tapi Tuhan katakan apa? Sampai sekarang ini kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Dan dia katakan, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Kemudian Tuhan juga menganjurkan bukan cuma minta-minta jadi seperti tukang minta-minta,
Tapi dia bilang, carilah. Kita pun disuruh berger. Maksudnya bergerak. Bukan dia di tempat. Memang stay at home sekarang. Tapi kita juga disuruh mencari. Kalau sekarang bisa mencari dengan internet, kemana-mana. Dan juga kita bisa mengetuk. Tapi yang terpenting dalam firman tadi adalah bahwa dikatakan yang terakhir, ayat 13 tadi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang terakhir diajarkan Tuhan adalah memberi. Memberi, bukan hanya menerima. Bukan hanya meminta, bukan hanya mencari, bukan hanya mengetuk, dan kembali kita harus, kalau kita sudah memperolehnya, maka kembali harus kita memberi berkat kepada yang lain. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada waktu firman yang pertama tadi? 1, doa. Doa untuk minta belas kasih-Nya. Seperti yang dikatakan pada surat Yakobus. Surat Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 3. Katakan di situ, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak menghabiskan untuk memuaskan, hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Jadi kita ini banyak sekali salah berdoa. Berdoa meminta untuk nafsunya kita. Tapi juga tidak berdoa dengan hikmat Tuhan dan untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Dari pertama yang berdoa, sekarang Tuhan katakan mencari, cari. Di mana kita bisa mencari untuk supaya kemuliaan Tuhan dapat berkat, tapi untuk memuliakan Tuhan. Minta kita mencari kebenaran firman-Nya. Seperti tema perduki ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kita disuruh baca firman. Supaya kita dapat mencari kebenaran firman. Dan juga untuk mengetahui Allah yang kita imani. Kemudian dikatakan juga, ketuklah. Maka kita melakukan firman Tuhan itu, setelah kita membaca firman Tuhan, kita lakukan, maka kita ketuk untuk mengetuk hati Allah. Sehingga membukakan pintu-pintu berkat bagi kita. Dapat kita baca ini di kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat 7-8. Boleh dibuka Wahyu 3 ayat 7-8.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Tuhan sudah mengetahui segala pekerjaan kita, usaha kita, dan juga apa yang akan diberikan kepada kita. Semua itu Tuhan sudah siapkan. Bila kau yang membuka pintu, tiada yang dapat, tiada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Itu kata Tuhan. Jadi kita beri, kita pegang janji Tuhan seperti ini untuk kata-kata tema yang kita tentukan pada malam hari. Lalu yang keempat, yang paling penting adalah dikatakan memberi. Jika kita dapat memberi yang baik, maka Tuhan Allah pun memberi yang baik. Katakan, apa yang Tuhan Allah akan beri kepada kita setelah kita memberikan yang Tuhan Allah mengerti yang memberikan yang terbaik adalah Roh Kudus. Kenapa Tuhan bilang, saya kok minta mercy dikasih Roh Kudus? Ya, karena Roh Kudus itu adalah yang terbaik yang diberikan kepada kita untuk mendapatkan hikmat Tuhan untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita, inilah yang harus kita pilih. Bahwa Tuhan adalah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Maka Tuhan katakan, carilah, mintalah, carilah, dan ketuklah. Kita selalu di dalam doa-doa kita, kalau kita disuruh Tuhan cari, yang kita cari apa? Tadi kalau kita baca di dalam Injil Lukas tadi, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan dan daripadanya akan diberikan ular? Dia akan memberikan ular. Tapi kita terbalik. Kita ini selalu bukan cari ikannya, tapi cari ularnya. Saya berbicara paradoks, jadi tidak berbicara dari depan, tapi kita bicara dari belakang. Kita selalu mencari yang sulit dan berbahaya, baik dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, maupun dalam pelayanan. Dan pekerjaan hanya bisa bekerja seperti ini, udah minta Pak, bagaimana kalau saya jadi manajer Pak? Kepala seksi aja belum, udah mau jadi manajer. Terus menjadi pengusaha, baru usaha pesanan bakmi, mie bakso, terus sudah mau buka restoran besar sekali. Bukan kita tidak boleh membuka restoran lebih besar dari itu, atau membuka usaha yang lebih besar. Tapi kita harus tahu dulu sebagaimana kemampuan kita. Dan Tuhan pun memberikan talenta kepada kita sesuai dengan kekuatan yang ada pada kita.
Kalau anaknya minta ikan, pasti akan diberikan ikan. Tidak mungkin diberikan ular. Tapi kalau kita meminta ular, bukannya meminta ikan. Dan kadang juga kita meminta kalajengkingnya, bukan telurnya. Kita meminta kalajengking yang berbahaya. Kita selalu memegang kalajengking itu. Sehingga apa yang kita pikirkan, ini bahaya, nggak apa-apa. Ini usaha pasti maju. Karena Tuhan mengetahui pekerjaan yang terbaik bagimu. Tuhan tidak akan menjerumuskan. Seperti sekarang ini, kita tidak berpolitik, tapi seperti sekarang ini, nggak mungkin pemerintah sekarang ini akan menjerumuskan seluruh rakyatnya dengan undang-undang yang baru ini. Ini tidak mungkin. Yang akan diberikan adalah sesuatu yang terbaik untuk kehidupan masyarakat, bukan sekarang saja, tapi yang akan datang. Dengan sekarang mulai ada pabrik baterai atau litium yang akan dibuka dan sudah dibuka, dan itu sangat membuat Eropa sangat deg-degan dengan kehidupan dari pabrik itu. Nah, itu Tuhan memberikan jalan kepada orang yang benar. Begitupun usaha, begitupun pekerjaan. Dalam pekerjaan kita pun pasti Dia akan memberikan semua. Seperti saya seorang profesional, kalau saya boleh sharing sedikit ya, seorang profesional, saya tidak ada hubungan keluarga dengan perusahaan di mana saya bekerja, tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saya sudah dibanting ke kiri, dibanting ke kanan, sampai tempat jauh, tempat yang susah, dan akhirnya saya memperoleh satu kedudukan yang tinggi yang saya tidak ketahui, dan tidak sangka-sangka. Itulah pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya disuruh memegang suatu jabatan untuk menjaga keuangan dari pemilik perusahaan itu. Jadi semua ini adalah sudah takaran Tuhan. Dia tahu apa yang akan berikan terbaik kepada kita. Dia tahu apa yang kita bisa kerjakan. Dia tahu apa yang usaha kita yang bisa dapat menguntungkan bagi dia, bagi kita. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan pada 13 tadi adalah Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus adalah roh apa? Roh penolong. Sekarang kita hidup semua dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup. Maka oleh sebab itu, mari kita bersama-sama, kita ingat tadi, bahwa kalau kita disuruh meminta, janganlah meminta yang terbalik, meminta kalajengking, meminta batu, meminta ular. Tapi yang kita minta adalah mintalah roti. Mintalah ikan. Jadi bukan minta yang sebaliknya. Dan juga kalau kita disuruh mencari, carilah yang berdasarkan kehendak Tuhan. Jangan mencari yang kehendak kita. Sudah berapa dari kita banyak pengusaha-pengusaha dan pekerja-pekerja juga yang menginginkan kehendak sendiri, akhirnya semuanya gagal. Dan juga kita harus mengetuk hati Tuhan untuk mengenal juga Tuhan, sehingga Dia membukakan pintu berkat bagi kita. Dan juga akhirnya setelah kita memperoleh semua yang terbaik dari Tuhan, mari kita juga belajar memberi. Dan pada saat ini kesempatan kita memberi. Di lingkungan saya, kita juga memberi
bakti sosial berapa kali kepada orang-orang di pinggir jalan maupun di mana-mana. Mari kita maju. Jangan kita sampai cuma meminta yang tidak perlu dan mengetuk hati Tuhan, tapi tidak juga memberi kepada orang-orang yang memerlukannya. Kesimpulan bahwa kita mendapatkan upah dari Tuhan sama dengan memberikan berkat dari Tuhan. Maka oleh sebab itu, saya ajak Ibu Bapak untuk membaca firman Tuhan sebagai penutup dari kitab Ulangan 28. Pak, itu bisa ditayangkan? Bahwa kalau kita yang menginginkan berkat, kita terkena dengan hukum jika dan maka. Biar saya akan bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan terberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membuatkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu, jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut di atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buahmu, buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita endapkan firman Tuhan ini dari Injil Lukas tadi dan juga pihak dari surat Yakobus dan juga dari kitab Ulangan ini. Kita endapkan di hati kita. Kalau boleh, Bro Michael memutarkan satu lagu. Ya, siap Pak. Pelangi Kasihnya. Mari kita anggap lagu ini adalah sebagai doa kita. Kau alami mungkin tak dapat engkau ngerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Kau telah mengetahui semua kehidupan kami. Tuhan tanamkan di hati indah semua. Kau mengetahui apa yang kami harapkan. Tangan Tuhan. Karena tanganmu sedang merendah lebih dahulu satu karya merendah segala mengagung mulia yang terbaik bagi kami. Saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami ini, Kau menyertai kami dengan yang terbaik datang daripada dalam keadaan pandemi ini Tuhan. Kau juga menyertai kami sehingga sampai detik kami ini, detik hari ini, kami masih dapat hidup dan selamat. Semua ini adalah datangnya daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua ini adalah kehendak. Kami meminta kepada-Mu Tuhan yang terbaik daripada-Mu. Kami percaya yang hadir pada malam hari ini, baik di Zoom maupun di YouTube, sangat membutuhkan pertolongan. Dan kami percaya Tuhan, mungkin yang hadir malam ini juga ada masalah di dalam kesehatannya. Baik kesehatan yang sudah lama, penyakit yang sudah lama diderita karena salah konsumsi makanan, karena kesalahan perilaku yang tidak menjadi menuruti kehendak-Mu Tuhan. Sehingga terjadilah satu sakit penyakit. Mungkin luka batin,
atau penyakit-penyakit lain. Tapi kami percaya Tuhan, dengan anjuran-Mu agar kami meminta, agar kami mencari. Malam ini Tuhan kami meminta kepada-Mu. Dan malam hari ini juga kami mencari Engkau Tuhan. Dan malam hari ini juga kami mengetuk pintu-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau membuka pintu berkat kepada kami. Bapa Surgawi yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa malam ini Kau berada di tempat ini. Dan malam ini Engkau menjamah kami satu persatu dari permasalahan-permasalahan kami. Kami mau serahkan seluruh pergumulan perjalanan hidup kami ke dalam tangan. Terutama apa yang tidak dapat kami kerjakan secara manusia. Namun kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Masuk dosa-dosa kami, usia kami, kesehatan kami, kesembuhan dari segala penyakit, kekuatan dan kecerdasan otak kami, perlindungan dan keselamatan perjalanan hidup kami, usaha-usaha pekerjaan dan rezeki kami, serta pendidikan, pasangan hidup, serta pekerjaan anak-anak kami. Dan juga kami serahkan Tuhan untuk pengurus chapter, Perduki chapter Utara 2 ini juga. Segala pelayanan-pelayanan. Baik pelayanan sabda, baik pelayan pujian, atau pelayan sebagai eser, atau juga pelayan sebagai multimedia, dan pelayan apa saja. Kami sangat membutuhkan jamahan-Mu terhadap kami, sehingga apa yang kami minta, apa yang kami cari, dan apa yang kami ketuk kepada-Mu Tuhan, Engkau telah sediakan yang terbaik bagi kami. Biarlah segala rancangan dan rencana kami untuk menjalankan semua itu, Engkau satukan dalam rancangan dan rencana-Mu. Sehingga semua itu telah dan akan jadi seturut kehendak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa syukur dan permohonan kami. Engkau telah menerima penyerahan kami ini. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang bekerja untuk melengkapinya dan menggenapinya. Engkau Allah Bapa selalu mengabulkan, memberikan, dan menggenapi firman-firman-Mu. Di dalam doa syukur dan permohonan kami, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Malam ini, pada saat kami tidur, tengah malam nanti, sampai besok pagi, besok siang, sore, dan malamnya kembali. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Yoce atas pewartaannya. Marilah Bapak Ibu kita mau masuk ke persembahan. Di layar kaca Anda akan tampil nomor rekening BCA dari Perduki Chapter Utara 2. Oleh sebab itu dimohon kesediaannya bagi Anda untuk memberkati dan diberkati melalui persembahan kasih. Disilakan nomornya dicatat ya,
sambil kita menyanyikan lagu Dialah Segalanya Bagiku. Kita percaya Yesus adalah segalanya bagi kita karena Dia telah menyelamatkan kita dan mengorbankan hidupnya untuk kita. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan kami, bukan melihat dari berapa yang kami memberikan, tetapi lihatlah hati kami yang memberi. Dan Tuhan, kiranya Engkau akan melipat gandakan setiap pemberian kami ini, pemberian hidup kami, diri kami apa adanya kepadamu. Dan biarlah Engkau memberkati setiap kami, persembahan kami, semoga layak di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami ingin juga berdoa untuk doa-doa yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu. Kalau baru saja Pak Yoses telah menaburkan daripada firman-Mu, biarlah firman-Mu yang ditaburkan menetap di dalam hati kami, pikiran kami, dan kami juga dapat melaksanakannya. Kalau pada malam hari ini Bapa, boleh kami meminta kepadamu, kiranya Kau berikan berkat yang berkelimpahan kepada Pak Yose, berkat materi, berkat kesehatan, dan berkat-berkat kebahagiaan di dalam rumah tangganya dan keluarga besarnya, bersama dengan anak, cucu, mantu, dan istri yang dicintainya. Biarlah Kau pakai Pak Yose lebih heran lagi untuk memperluas kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Doa kami, Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha dan kegiatan bisnis kami Tuhan. Setiap pekerjaan kami bagi kami semua yang hadir di Zoom ini maupun di YouTube Tuhan. Kami tahu kondisi kritis saat ini, kondisi perekonomian yang tidak stabil, itu juga sungguh menggoncang usaha bisnis kami Tuhan, apapun itu. Tetapi kami percaya satu hal Tuhan, kami mengetuk pintu hati-Mu, kami mencari Engkau, dan kami percaya
Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau akan melihat iman setiap kami Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan Engkau akan juga memelihara kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terutama di masa pandemi ini, kami persembahkan negara kami yang tercinta, beserta juga kepala negara, jajaran pemerintahan di dalamnya. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu selalu hadir, memberikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, untuk dapat selalu mengambil keputusan yang terbaik, beserta jajaran pemerintahannya. Semua keputusan adalah untuk kebaikan semua orang, dan untuk kepentingan banyak orang, bukan kepentingan pribadi semata. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu juga agar masa pandemi ini boleh segera berakhir, sehingga kami semua anak-anak-Mu dapat hidup tenteram kembali, memulai semua kegiatan di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan. Bapa dalam surga, kalau pada saat ini Bapa dalam surga, pada saat ini kiranya Kau mau mendengarkan doa kami Bapa, di mana Engkau sendiri yang mengatakan, carilah dan ketuklah dan mintalah. Pada saat ini kami meminta padamu Tuhan, untuk campur tangan pada saat Pak Ardi yang akan melaksanakan operasi matanya. Bapa, berikanlah ketenangan pada Pak Ardi, dan juga keberanian dan iman yang kuat. Kami mengaminkan semua tangan dokter yang menanganinya, suster-suster, obat-obatan, semua ruangannya, kemudian juga untuk alat-alatnya Bapak. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan semuanya itu, agar operasi itu dapat terlaksana dengan baik, dan Ardi juga dengan mata yang baru, dengan pencerahan yang baru, dapat memulihkan Kau dan menjadi saksi-Mu dimanapun berada, dan untuk melayani-Mu, untuk memperluas kerajaan surga. Bapa, biarlah Roh Kudus yang menemaninya, malaikat kudus juga yang akan menemaninya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami mohon untuk semua orang yang sedang sakit corona, yang berada di rumah sakit ataupun yang di rumah, yang menjalankan masa isolasi dan karantina. Kau urapi mereka, Kau sembuhkan mereka. Marilah kita mohon. Dan untuk para dokter-dokter dan para perawat juga Bapa, kiranya Kau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, agar tidak ada virus-virus yang menetap menyerang tubuh mereka, karena mereka juga taruhannya nyawa untuk menghadapi semua pasien-pasien COVID. Bapa dalam surga, kiranya juga Engkau memberikan kesehatan pada dokter dan pada suster-suster, dan juga kami mohon juga Bapa, kiranya keluarga mereka Kau tutup bungkus dengan darah kudus-Mu. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami berdoa buat semua perekonomian yang ada di negara kami ini. Kau tahu Tuhan, begitu banyak orang yang khawatir akan hari esok. Begitu banyak orang yang khawatir akan dirinya, usaha bisnisnya, maupun keadaan yang akan datang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tinggal diam Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mempunyai iman sebiji sesawi, maka semua akan dapat memindahkan gunung. Kami percaya Tuhan,
hanya bersandar pada Engkau, hanya bersandar pada selalu berseru pada Engkau, semua tidak akan mustahil di hadapan-Mu. Berkatilah semua bisnis-bisnis kami Tuhan, kami tidak akan khawatir Tuhan, hanya berserah selalu pada Engkau, dan percaya dan setia dalam pelayanan kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, atas kesehatan segala keluarga maupun teman-teman, dan semua orang yang kami cintai yang selalu beserta kami selalu, mendukung kami, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, ini semua bukan apa-apa, tapi semua indah rencana-Mu pada waktunya nanti. Kami percaya Tuhan, biar kami tetap setia melayani Engkau dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi pandemi ini. Kami selalu setia melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami dan sebagai batu karang yang kokoh buat kehidupan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang terkasih, pada saat ini kami juga mau membawakan doa kami, khususnya untuk Romo Adrianus Budi yang sedang menjalankan operasi pada waktu ini di Riverside, Amerika. Kiranya Bapa Engkau memberkati tangan dokter yang sedang mengerjakan operasi pada saat ini, dan kiranya operasi ini dapat berjalan dengan lancar, dan biarlah operasi ini selesai, Romo juga boleh pulih kembali dan dapat melayani semua anak-anak-Mu di Amerika kembali. Bapak, kami persembahkan semuanya ini di dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu saja yang bekerja. Kuduskanlah ruangan operasi saat ini juga. Biarlah semuanya dapat berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk Ibu Gervasia, ibunda dari Romo Felix Supranto yang baru Engkau panggil tadi pagi. Kiranya Bapa Engkau memberikan pengampunan bagi jiwanya, agar dia juga boleh segera mendapatkan kehidupan kekal abadi bersama dengan Engkau di surga. Kami mohon. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berbahagia, yang merayakan ulang tahunnya, yaitu Bapak Andreas dan juga teman kami, Bro Christian dan Sis Vero, juga untuk anniversary mereka, dan juga untuk anniversary Bro Andreas dan Sis Fanny yang pada hari ini dirayakannya. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan mereka semuanya. Kebahagiaan, kasih yang seperti Engkau berikan kepada mereka juga akan selalu menyertai dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun dan juga untuk anniversary-nya. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka kehidupan yang sungguh luar biasa, dengan kasih yang melimpah, dengan berkat yang melimpah, dan semuanya kami serahkan seluruh keberadaan mereka ke dalam tangan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami aturkan kepadamu, dan kami ingin satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencoba, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, kami percaya persekutuan doa kami sudah hampir selesai, tetapi berkat-Mu tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami turun-temurun Tuhan, kepada seluruh keluarga kami, anak cucu kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka semua. Dan kiranya Tuhan, biarlah pada malam hari ini Engkau menyatukan hati kami
supaya kami selalu bersatu padu Tuhan, menjaga kesehatan kami masing-masing, menjaga kesehatan bersama di tengah pandemi ini. Dan kami percaya Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menjauhkan kami dari segala virus-virus tersebut. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan berkat-Mu senantiasa tercurah atas hidup kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan dibawakan oleh Ci Dewi. Silakan. Ya, terima kasih untuk pewartaan kepada Bapak Yose Yosep. Benar-benar sungguh menguatkan kami semua. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga ya Pak ya. Amin. Terima kasih juga untuk petugas host dan co-host yang bertugas malam hari ini. Tuhan memberkati. Juga untuk Michael yang sebagai WL singer dan pemusik. Terima kasih ya Michael. Ya, nggak sekaligus loh. Dan kita akan berjumpa lagi bersama-sama secara online di PCU 2 ya pada tanggal 5 November yang akan dibawakan oleh Saudari Dena Sukiato. Ya, kami minta coba bawa 1-2 orang untuk kembali bersekutu bersama kami. Amin. 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 Dan kita juga mau tanya nih yang hadir di sini yang berulang tahun. Periode 1 Oktober hingga 15 Oktober boleh angkat tangan. Mungkin boleh kita nyanyikan happy birthday sebentar ya Mike. Kebetulan ada satu yang ulang tahun yang saya tahu adalah cici saya Sylvia 5 Oktober. Boleh? Ya. Kebetulan dia hadir di Amerika. Ya, anniversary. Oh ya, anniversary juga dengan Caca dan Christian. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Ya, selamat. Selamat ya. Sekali lagi selamat. Selamat untuk semuanya. Selamat. Ya, terima kasih Halo, untuk momen yang terima hadir. kasih. Sampai jumpa di pertemuan Michael, kita terima kasih ya Michael. Iya Pak Yoce, terima kasih. Pak Yoce, terima kasih. Yo Ibu Heni, thank you. Terima Pak kasih. Yoce, terima kasih Pak Yoce. Bu Dewi, lanjutkan. Bu Dewi. Ya, terima kasih ya. Dan untuk tim jangan keluar dulu ya. Mungkin ada sedikit briefing buat kita untuk semangat kembali. Coba tolong dengan bagian ketuanya, Bu Heni, kami persilakan. Mau ngomong apa sih? Vi, udahan lu, udah bukannya tim, keluar. Nanti kan udah nyanyiin tim. Boleh keluar ya. Oke, dadah. Oke, lihat semua ya. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Ya. Sharing Sisani, terima kasih. Ayo, bagus sekali. Yo, halo. Thank you. Salam buat Amerika ya, Terima kasih Donald semuanya Trump. ya. Tuhan berkati. Yo. Foto dulu. Terus Steven, terima kasih. Foto dulu ya. Semoga terus Steven usahanya maju. Aduh, udah keluar ya Foto Silvi. dulu. Oke, sebelum foto kita mau lagu penutup ya. Kita mau berdoa kepada Bunda Maria. Kita mau katakan, mengasihi Maria kerinduanku. Kalau kita boleh mengasihi Tuhan Yesus anaknya, kita juga mau mengasihi Bunda Maria sebagai Bunda kita. Amin. Mengasihi Maria kerinduanku, menjadi apinya cita hidupku, ya Bunda surgawi sambut baktiku, kini ku haturkan doa padamu. Bait 2. Maria pemurah Ratu surgawi, Engkaulah bundaku
apapun juga memisahkan kita ini Amin. Terima kasih. Foto dulu ya, jangan kemana-mana. Kita mau foto. Boleh mukanya didekatkan ke kamera. Kelihatan. Kasih senyum yang paling manis, ya. Iya. Oke, tinggal sisa 12 orang. Oke, sebentar. Buru keluar. Boleh senyum, Bu Buru Sianti. keluar, Mas. Siapa nih Bu Sianti nih? Kameranya dibuka. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oh, Ibu Sianti udah buka. Oke, sekali lagi, Iya. Ibu. Lagi, siji, loro, telu, papat. Oke, mantap. Terima kasih. Ayo, Ce, terima kasih.